왜? 왜? 아이고 무슨 빵이 문제구만. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan membawakan cerita film dari Korea yang berjudul My Lovely Angel pada tahun 2021. Film ini adalah sebuah film sederhana yang tidak menawarkan konflik besar. Atau bisa dikatakan film ini adalah film santai namun punya banyak makna di dalamnya tentang arti kehilangan dan cinta tanpa syarat. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Jae-sik. Dia adalah seorang pengusaha yang mendirikan sebuah agensi. Pada saat itu, Jae-sik sedang menunggu satu artisnya bernama Ji-young yang tidak kunjung datang. Sekian lama ia menunggu, dia pun mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Ternyata, Ji-young mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. 주민등록상으로는 7살짜리 딸 말고는 Ji-young sendiri tidak memiliki keluarga. Dia hanya punya satu orang anak. Ketika Jae-sik datang ke rumah Ji-young, dia menemukan anak tersebut. Dia bernama Eun-hee. Dia memiliki keterbatasan, yaitu dia tidak bisa melihat dan juga mendengar. Jae-sik lantas menelpon ayah Eun-hee. Namun, respon ayahnya sungguh mengecewakan. Karena dia sudah tidak mau lagi berhubungan dengan istri dan anaknya. Atau bahasa simpelnya, dia tidak peduli. Kedatangan Jae-sik sebenarnya adalah untuk mengambil harta benda di rumah Ji-young. Tapi di rumah itu tidak ada satupun harta yang berharga. Sedangkan Eun-hee saat meraba wajah Jae-sik, dia ketakutan karena dia tidak mengenal Jae-sik. Dia pun berteriak sampai kedengaran oleh pemilik apartemen. Kita panggil saja dia ibu kos. Jae-sik memberitahukan kalau ibu Eun-hee sudah meninggal dunia. Awalnya, ibu kos ingin mengusir Ji-young dan Eun-hee karena sudah menunggak pembayaran selama beberapa tahun. Namun, dia memberikan tambahan waktu karena merasa kasihan dengan Eun-hee. Di sini juga, ibu kos salah paham karena mengira kalau Jae-sik adalah ayah dari Eun-hee. 은혜야 출산한 것을 아이고 무슨 이 앞에 여자 아파트 11동 분여에 있는데 어려움이 있으면 Kemudian saat Jae-sik pulang ke rumahnya, barang-barangnya sudah ada di luar. Ternyata dia juga menunggak pembayaran kos, sehingga dia pun diusir. Mau tidak mau, Jae-sik datang ke rumah Ji-young untuk tinggal di sana. Di sini kita akan melihat kalau Eun-hee sudah terbiasa dengan kesendiriannya. Dia hanya makan roti yang memang sudah disediakan banyak di atas meja. Dan Eun-hee juga terus duduk di bawah kolong meja. Melihat itu, Jae-sik berusaha mengambil hati Eun-hee. Pertama, dia mencoba memberikan mie kepadanya, agar Eun-hee tidak terus-terusan makan roti. Tapi Eun-hee ternyata hanya tertarik dengan bau mie tersebut dan kembali makan roti. 야, Hal ini membuat Jae-sik membuang semua persediaan roti di rumah itu, agar Eun-hee mau makan mie yang dia berikan. Tapi ketika Eun-hee lapar dan meraba meja tersebut, dia tidak menemukan roti-rotinya. Eun-hee pun mengamuk dan menangis. Dia pun tidak sengaja membanting mie yang diberikan. 너 알았어. Akhirnya, Jae-sik kembali membelikan Eun-hee roti. Tapi di hari itu, Eun-hee kembali mencium bau mie dan mulai tertarik dengan mie yang dimakan oleh Jae-sik. Dia pun mengambil mie tersebut dengan tangannya dan mencoba mencicipinya. Dan ternyata, rasa mie tersebut mampu membuat Eun-hee tersenyum bahagia.
Hari selanjutnya, Jae-sik menerima telepon dari ibu kos yang katanya mau datang berkunjung bersama para relawan. Mereka datang ingin membersihkan apartemen tersebut karena memang sebelumnya ibu kos merasa rumah Eun-hee sangat berantakan. Lalu, ibu kos menyuruh Jae-sik memandikan Eun-hee. Tapi karena dia memang tidak pernah memandikan Eun-hee selama tinggal di sana, membuat ibu kos harus turun tangan sendiri untuk memandikan Eun-hee dan menyuruh Jae-sik untuk memperhatikannya. Karena bagaimanapun, Jae-sik lah yang akan mengurus Eun-hee ke depannya. 엄마는 없는데 이제 아빠가 해야지. Malam harinya, secara tiba-tiba Eun-hee mau tidur di sebelah Jae-sik. Dia menangis. Ternyata, Eun-hee sedang demam dan muntah. Jae-sik langsung menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit, sampai Eun-hee tertidur di punggung Jae-sik. Keesokan harinya, Jae-sik membawa Eun-hee ke sekolah disabilitas. Tapi Eun-hee tidak dapat menerima pembelajaran di sana. Karena bagaimanapun, Eun-hee tidak dapat melihat dan juga tidak dapat mendengar. Ketika pulang, Jae-sik berusaha memikirkan cara terbaik. Dia pun membelikan Eun-hee balok mainan berbentuk huruf. Jae-sik juga menuliskan beberapa kata di telapak tangan Eun-hee sebagai bagian dari metode belajarnya. Saat ini, Eun-hee benar-benar sudah tidak menganggap Jae-sik sebagai orang asing. Dia bahkan sangat senang ketika Jae-sik memujinya karena berhasil menuliskan kata yang sesuai yang dituliskan oleh Jae-sik di telapak tangannya. 이제 바만 쓰면 게임. Sore harinya, mereka kedatangan orang-orang dari kantor pajak. Orang-orang tersebut datang untuk menyita barang-barang yang ada di rumah itu karena utang dari Ji-young. Hari selanjutnya, Jae-sik menelpon kenalannya untuk memberikannya kerja untuk agensinya. Tapi orang tersebut memberitahukan kalau perusahaan agensi milik Jae-sik telah diambil alih oleh seseorang bernama Yang Ol-jin. Ol-jin sengaja mengambil bisnis Jae-sik karena utang Jae-sik sudah sangat besar. Jadi, Ol-jin mengambil bisnis tersebut sebagai jaminan. 형처럼 해가지고는 평생 딱 그 꼬라지야. 야, 아주 불량해. 그러니 어째? Ketika malam hari, Jae-sik yang benar-benar marah langsung datang memukul Ol-jin yang pulang dengan keadaan mabuk. Jae-sik benar-benar kehabisan uang saat ini. Bahkan kartu kreditnya ditangguhkan karena tagihan-tagihannya belum dilunasi. Lalu Jae-sik mengambil HP Ji-young dan mendapati kalau Ji-young punya tante yang tinggal di daerah Janggum. Tante Ji-young berutang pada Ji-young dengan jumlah yang sangat besar. Bisa dikatakan, kalau Jae-sik berhasil menemukan Tante Ji-young dan menagihnya, maka utang Jae-sik akan lunas. Jae-sik pergi meninggalkan kota bersama dengan Eun-hee ke daerah Janggum. Karena nomor handphone dari Tante Ji-young tidak bisa dihubungi, Jae-sik pun membuat poster pencarian dengan modal foto satu-satunya yang ada di HP Ji-young. Ternyata tidak mudah menemukan Tante Ji-young. Bahkan seharian penuh, Jae-sik tidak mendapatkan kabar apapun tentang orang yang dia cari. Untungnya di hari itu ada orang baik yang memberikan Jae-sik dan Eun-hee makanan dan membiarkan mereka untuk tinggal di balai desa satu malam. Dengan syarat, Jae-sik harus ikut orang tersebut kerja sebentar di desa itu. Malamnya, orang baik itu memberikan hasil panen kepada Jae-sik. Eun-hee memakan kentang yang ada di situ, tapi dia melepehkannya dan memberikannya pada Jae-sik. Tapi, Jae-sik tidak suka karena itu adalah hal yang menjijikan. Akhirnya, dia pergi sebentar dan meninggalkan Eun-hee sendirian di malam itu. 아 진짜. Hari selanjutnya, Jae-sik masih berusaha mencari Tante Ji-young.
Karena lelah dan haus, akhirnya dia beristirahat. Tapi sebelum itu, dia mencuri semangka yang ada di salah satu desa, yang tanpa dia sadari, Jae-sik terekam oleh CCTV di sana. Kemudian dia pun dihampiri oleh seorang perempuan yang akan kita panggil JJ. Sebagai hukuman karena Jae-sik tertangkap mencuri, dia harus mau bekerja 1 hari penuh tanpa dibayar di desa itu. 아유 안 깨졌어 살았다. Ada hari ketika waktu hujan turun, Eun-hee meminta agar mereka bermain di luar. Menikmati hujan yang turun, Eun-hee benar-benar bahagia saat itu. Ketika hampir mendekati malam, JJ memanggil Jae-sik dan Eun-hee untuk makan di rumahnya. Lagi-lagi, Eun-hee melepehkan makanannya dan memberikannya pada Jae-sik. Jae-sik memberitahukan pada Eun-hee untuk tidak melakukan hal yang menjijikan itu. Saat itu, ayah JJ memberitahukan kalau Eun-hee begitu sayang pada Jae-sik dan menceritakan kalau dulu nenek JJ yang mengalami penyakit demensia sering melepehkan makanannya untuk diberikan ke anak-anak yang dia sayangi. 맛있으니까 입에서 꺼내서 날 주곤 하셨지. Keesokan harinya, Jae-sik mendapatkan kabar tentang Tante Ji-young. Ternyata, orang itu hanyalah seorang penipu dan tidak tinggal di Jangguk. Dia sudah pergi dengan membawa uang yang sangat banyak. Harapan satu-satunya Jae-sik untuk melunasi utangnya hilang begitu saja. Jae-sik bertemu dengan ayah JJ yang sepertinya menyembunyikan sesuatu di samping rumahnya, tepatnya di dalam tong. Dia buru-buru meninggalkan Jae-sik. Lalu Jae-sik bertemu dengan JJ dan memberitahukan kalau dia punya niat untuk kerja di desa dan tinggal di sana. 저번에 얘기했던 그 일이야 많죠. 맨날 사람이 없어서. Syukurnya JJ mau memberikan pekerjaan di kebun dan tinggal di balai desa. Jae-sik dan Eun-hee hidup tenang di desa dengan bantuan JJ. Semuanya kelihatan bahagia. JJ sesekali membuat video dokumentasi kehidupan mereka di desa. Ketika di kafe, JJ menerima telepon dari ayahnya yang sedang mencari uang mereka yang hilang. Di waktu yang sama, bagi JJ, Jae-sik adalah orang yang hebat karena mampu mengurus Eun-hee dengan segala kekurangannya. Singkat cerita, Oljin muncul di hadapan Jae-sik. Dia membawa Jae-sik untuk dipukuli. Oljin juga secara paksa mengambil fan milik Jae-sik untuk membayar setengah utang dari Jae-sik. 와 그래 그래. Jae-sik pun pulang dengan muka yang babak belur. Ketika dia pergi ke samping rumah JJ, dia menemukan tumpukan uang di dalam guci, di mana uang itu disimpan oleh ayah JJ. Di waktu yang sama, keponakan JJ memberitahukan kalau ayah JJ membawa Eun-hee jalan-jalan. Sontak, hal tersebut membuat JJ kaget. Dia bersama dengan Jae-sik pergi mencari ayah JJ dan juga Eun-hee. Mereka menemukan Eun-hee dan ayah JJ di pinggir sawah untuk melihat matahari terbenam. JJ langsung memeluk ayahnya. Dia begitu khawatir kalau ayahnya akan menghilang. Ternyata, ayah JJ selama ini mengidap demensia. Makanya, dia lupa kalau dia menyimpan uang di dalam guci waktu itu. Malam harinya, Jae-sik menangis. Eun-hee yang merasa kalau Jae-sik tidak baik-baik saja berusaha menghiburnya dengan caranya sendiri. Dia terus meraba wajah Jae-sik dan juga memeluknya. Di situ Jae-sik menggenggam tangan Eun-hee, biar Eun-hee merasakan air mata yang jatuh di wajahnya. Kemudian dia menuliskan kata di tangan mungil anak itu dengan kata air mata, yang menandakan kalau dia sedang bersedih.
Keesokan harinya, JJ yang datang sudah mendapati balai desa sudah kosong. Jae-sik meninggalkan secari kertas untuk JJ. Kertas itu bukan surat perpisahan, melainkan gambar peta tempat ayah JJ menyimpan uang-uang mereka. Sedangkan Jae-sik sudah berada di kota. Dia menelpon ayah Eun-hee agar ayahnya itu mau bertanggung jawab dan merawat Eun-hee. Tapi ketika mereka bertemu, ayah Eun-hee menolaknya dan memberikan uang untuk Jae-sik. Sontak Jae-sik kecewa. Dia langsung menarik tangan Eun-hee untuk pergi. Di momen ini, kemanapun mereka pergi, Eun-hee akan sangat bahagia, asal tetap bersama dengan Jae-sik. Tapi kali ini, Jae-sik membawa Eun-hee ke panti asuhan. Jae-sik merasa Eun-hee akan jauh lebih bahagia kalau jauh darinya. Dia hanya takut kalau Eun-hee di dekatnya akan membahayakan Eun-hee, karena dia masih terlilit oleh utang-utangnya. Jae-sik pun memberikan roti untuk Eun-hee, dan pergi di lorong itu tanpa suara. Eun-hee hanya duduk dan memakan roti itu tanpa tahu apa-apa. Ketika dia meraba di sampingnya, dia tidak menemukan Jae-sik. Dia terus meraba sepanjang jalan di lorong itu, sampai dia meraba pintu kaca, dan membuatnya terus menangis di sana. Jae-sik yang melihat dari luar datang kembali dan membuka pintu itu karena tidak tega melihat Eun-hee. Kemudian dia mengusap air mata Eun-hee. Lalu Eun-hee menarik telapak tangan Jae-sik dan menuliskan kata air mata untuk menyampaikan bahwa dia akan sedih kalau sampai Jae-sik pergi meninggalkannya. Pada akhirnya, My Lovely Angel mengajarkan kita bahwa tidak ada luka yang benar-benar akan hilang. Terkadang ada beberapa orang yang hadir untuk menyelamatkan kita pada fase hidup dan membuat kita menjadi lebih kuat untuk melangkah ke depan. Buat kalian semua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.